Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai formulasi teologi dari kitab Kejadian. Pada video yang keenam ini, saya akan menjelaskan mengenai awal dari sejarah penebusan yang dimulai dari Allah memanggil dan memberikan visi misi bagi Abraham untuk pergi dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, agar melaluinya dan keturunannya segala bangsa diberkati. Segala bangsa mengalami hidup yang baru. Di dalam covenant Tuhan inilah dimulai penyataan awal dari penebusan umat manusia. Covenant Tuhan Allah dengan Abraham sebagai covenant perjanjian. Bagaimana Allah menyatakan kasih anugerahnya kepada manusia yang sudah berdosa. Dan Abraham, Ishak, Yakub sebagai orang-orang yang dipilihnya, yang telah ditetapkan dalam kekekalan, menerima panggilan, menjalankan pengutusan, dan melaksanakan rancangan Tuhan. Hingga pada waktunya, mereka menyadari akan covenant perjanjian, bahwa melalui mereka dan keturunannya, segala bangsa mendapatkan kehidupan yang baru, terlepas dan bebas dari belenggu dosa, perbuatan kedagingan, kematian rohani, dan bahkan hukuman kekal. Dan nantinya, melalui apa yang dituliskan dalam kitab Kejadian, bahwa akan hadir Mesias yang akan memberikan kehidupan, penyelamatan melalui jalan yang ditentukan Tuhan Allah. Dia akan datang. Dan rencana penebusan inilah yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, serta keturunannya. Inilah awal dari sejarah penebusan. Dan kita bersyukur karena apa yang dinyatakan Tuhan dalam kitab Kejadian kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, serta melalui keturunannya, digenapi di dalam dan melalui inkarnasi anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia yang taat memenuhi kehendak Allah sampai mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya, dan bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan memberikan kemenangan, sehingga orang-orang yang percaya yang ada dalam perjanjian lama maupun yang ada dalam perjanjian baru, baik yang dulu maupun sekarang dan akan datang, setiap orang akan beroleh hidup yang baru, diberkati dengan kehidupan yang baru, diberkati dengan pengampunan, diberkati dengan belas kasihan. Karena itu yang lebih utama dan lebih penting bagi manusia berdosa. Kiranya dengan pemikiran formulasi teologi dari kitab Kejadian ini, kita dapat mengerti apa yang dirancang Tuhan itu bagi manusia yang sudah jatuh dan yang sudah mendengarkan kabar baik awal di Taman Eden. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian mengerti rancangan Tuhan ini. Seperti yang sudah kita baca sebelumnya, bahwa ada setidaknya 3 covenant dalam kitab perjanjian. Covenant kerja sebelum manusia jatuh dalam dosa, ada diberikan di Taman Eden, dan dinyatakan covenant berkaitan dengan pengelolaan sumber daya bumi ini. Untuk hidup dan kehidupan manusia yang ditempatkan Tuhan Allah menjadi wakilnya di bumi ini. Menata, layani bumi ini. Setelah manusia jatuh dalam dosa dan bertambah jahat, dan terjadilah pemulihan melalui Nuh
Dari sekian banyak orang yang hidup pada zaman Nuh, hanya Nuh yang berkenan di hati Tuhan dan dibenarkan Tuhan dan menerima kasih karunia Tuhan. Lalu kemudian melalui Nuh, umat manusia bertambah dan memenuhi bumi. Sebelum keturunan Nuh, Sem, Ham, dan Yafet memenuhi seluruh bumi, Tuhan Allah mengaruniakan covenant alamiah, covenant yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia, bumi, dan segala isinya. Covenant Tuhan ini tidak hanya berlaku untuk Nuh dan keturunannya, atau untuk binatang-binatang yang ada saja, tetapi berkaitan dengan bumi dan segala isinya. Inilah covenant alamiah yang dapat disebut sebagai covenant yang berkaitan dengan providensia Allah. Kalau covenant dengan Adam berkaitan dengan penciptaan Allah, kalau covenant dengan Nuh dan isi bumi disebut juga sebagai covenant yang berkaitan dengan providensia Allah, maka covenant Tuhan dengan Abraham, covenant perjanjian itu disebut juga sebagai covenant yang berkaitan dengan penebusan, hidup, dan kehidupan yang diberkati. Itulah formulasi teologis berkaitan dengan sejarah dan covenant untuk menyelamatkan umat manusia, untuk memelihara umat manusia, dan untuk menyatakan bahwa Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu dengan baik. Kiranya penjelasan singkat pada video ini menolong setiap orang yang mendengarkannya semakin mencintai firman Tuhan dan membaca ulang isi dari kitab Kejadian. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai saudara sekalian. Amin.